Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi bersama saya, Salsabila Aljatira Rosadi dengan NIM 22510063 dari Program Studi Pendidikan Matematika. Nah, di sini saya akan membahas tentang tantangan ideologi Pancasila dalam era globalisasi untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pendidikan Pancasila dari dosen pengampu Bapak Wahyu Setiawan MPD. Ideologi Pancasila bukan suatu ideologi yang menjadi milik atau monopoli satu golongan saja, tetapi merupakan milik seluruh golongan yang ada di Indonesia. Dengan demikian, ideologi Pancasila harus dapat diterima dan dapat dilaksanakan oleh seluruh golongan yang ada di Indonesia berdasarkan situasi dan kondisinya. Dalam hal ini, ideologi Pancasila jangan sampai dipergunakan untuk melindungi golongan tertentu serta untuk menindas golongan lainnya. Tantangan yang harus dihadapi oleh seluruh masyarakat Indonesia di era globalisasi ini adalah tantangan mengenai liberalis dan kapitalis yang saat ini mulai menggerogoti kepercayaan masyarakat terhadap Pancasila. Nah, saat ini juga masyarakat Indonesia lebih ke masyarakat yang individualis dan lebih mementingkan kepentingan individu. Nah, di sini ada beberapa ideologi yang tumbuh dan berkembang di dunia. Sebelumnya juga di materi yang pertama, yang Pancasila sebagai ideologi, kita sudah bahas ideologi yang berkembang di dunia. Dan sekarang kita bahas lagi ya. Yang pertama ada ideologi Pancasila. Ideologi pada dasarnya tidak menekankan pada kebenaran-kebenaran intelektual, melainkan lebih menekankan pada keyakinan serta kemanfaatan praktikal. Nah, Pancasila sebagai ideologi negara tentunya mampu memberikan orientasi, wawasan, asas, dan pedoman normatif dalam seluruh bidang kehidupan negara. Yang kedua, ideologi liberalisme. Dalam ideologi liberalisme itu, manusia dilahirkan dalam keadaan bebas dan dibekali oleh penciptanya dengan sejumlah hak asasi. Hak asasi ini antara lain yang terpokok adalah hak hidup, hak kebebasan, dan mengejar kebahagiaan. Yang ketiga ada ideologi kapitalisme. Dalam paham kapitalisme, manusia berhak untuk berusaha yang ditunjang dengan modal itu, mendorong pengusaha-pengusaha untuk mengembangkan usahanya yang berorientasi pada keuntungan. Nah, inilah prinsip utama kehidupan ekonomi, yaitu mengatur kebutuhan manusia agar usahanya dapat memperoleh keuntungan. Yang keempat ada ideologi sosialisme. Ideologi sosialisme ini merupakan ideologi yang berpandangan adanya persamaan dan kesamaan dalam menjalani hidup. Dalam sosialisme, persamaan merupakan konsekuensi logis dari keprihatinan terhadap suatu kemiskinan. Nah, negara yang memiliki paham ini adalah contohnya Republik Rakyat Cina atau RRC. Yang kelima, ideologi Marxisme dan Komunisme. Dalam konsep Marxisme, negara hendaknya dipimpin dan lebih mengutamakan kelas kerja atau diktator proletariat. Menurut ajaran ini, suatu tujuan dapat dicapai dengan cara menghalalkan segala cara. Sedangkan komunisme cenderung meniadakan arti Tuhan karena ini menindas kebebasan dalam beragama dan kebebasan individual. Yang keenam, ideologi fasisme. Fasisme menitikberatkan pada pola khusus aksi dan sangat tergantung pada pimpinan yang karismatik. Ideologi ini dipelopori oleh Adolf Hitler dari Jerman yang mengutamakan suatu bentuk kediktatoran yang dapat dipersamakan dengan otoritarian. Di dalamnya terdapat unsur-unsur kekerasan dan hal-hal lain yang bersifat mengerikan. Yang ketujuh ada ideologi fundamentalisme. Merupakan salah satu ideologi untuk mendapatkan agama tertentu atau kepercayaan sebagai suatu sistem politik dalam negara. Contohnya Afghanistan pada masa pemerintahan Taliban dan Iran. Sekarang setelah revolusi Islam Iran, negara ini menerapkan hukum Islam secara total kepada warga negaranya. Nah, sekarang ada tantangan yang dihadapi Pancasila di tengah era globalisasi.
Tantangan yang dahulu dihadapi oleh Pancasila sebagai dasar negara, jenis dan bentuknya sekarang dipastikan akan semakin kompleks dikarenakan efek globalisasi. Dengan perkembangan informasi yang begitu cepat, tantangan yang diterima oleh ideologi pada saat ini juga menjadi sangat luas dan beragam. Pancasila seharusnya juga menjadi batasan pandangan yang seharusnya dimiliki oleh setiap warga negara. Banyak kalangan yang lupa akan budaya dan bahasa daerah dikarenakan pengaruh globalisasi yang sangat hebat, sehingga mengikis ide tentang jati diri bangsa sebagai bangsa Indonesia. Fungsi-fungsi tersebut sekarang ini sudah mulai dilupakan oleh kalangan masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan perubahan yang terjadi pada lingkungan dan situasi kehidupan bangsa Indonesia di semua level wilayah. Lenyapnya Pancasila dari kehidupan terkait beberapa hal diantaranya. Yang pertama, situasi dan lingkungan kehidupan bangsa yang telah berubah baik di tingkat domestik, regional maupun global. Perubahan tersebut telah mendorong terjadinya pergeseran nilai yang dialami bangsa Indonesia, termasuk dalam corak perilaku kehidupan politik dan ekonomi yang terjadi saat ini. Yang kedua yaitu Pancasila sudah mulai dilupakan karena terjadinya euforia reformasi sebagai akibat traumatik masyarakat terhadap penyalahgunaan kekuasaan di masa lalu yang mengatasnamakan Pancasila. Nah, di sini bagaimana sih caranya menghadapi tantangan memudarnya rasa memiliki warga negara dari setiap nilai-nilai Pancasila? Nah, ini dapat dilakukan dengan menyadarkan kembali atau reaktualisasi nilai-nilai tersebut dalam konteks kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila dan penanaman kembali ide tentang Pancasila sebagai negara sejak dini. Bukan hanya tanggung jawab pemerintah, akan tetapi sudah merupakan tanggung jawab kita bersama membantu mengatasi Pancasila dalam menghadapi tantangan di era globalisasi saat ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.